Larutan asam dan basa sangatlah banyak dan mudah sekali kita temukan di sekitar kita. Namun, apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Terdapat 3 teori yang dapat menjelaskan tentang asam dan basa. 3 teori tersebut adalah teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh Arrhenius dan merupakan salah satu teori asam basa yang paling tua dan masih dianggap benar sampai saat ini. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan H+ di dalam air, sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang melepas ion OH- di dalam air. Sebagai contoh, HCl bersifat asam karena HCl di dalam air akan mengion menjadi H+ dan Cl-. Contoh lainnya adalah natrium hidroksida yang bersifat basa, karena di dalam air NaOH mengion menjadi Na+ dan OH-. Teori asam basa selanjutnya adalah yang dikemukakan Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa atau spesies yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah senyawa atau spesies aseptor proton. Sebagai contoh adalah reaksi berikut. Dalam reaksi ini, HCl bertindak sebagai asam karena HCl mendonorkan protonnya sehingga menjadi Cl- yang disebut sebagai basa konjugasi. Dan NH3 bertindak sebagai basa karena menerima proton yang didonorkan sehingga menjadi NH4+ yang bertindak sebagai asam konjugasinya. Teori asam basa terakhir adalah teori asam basa Lewis. Teori ini dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa atau spesies aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa atau spesies donor pasangan elektron. Contohnya pada reaksi berikut. Dalam reaksi ini, NH3 bertindak sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya dan BF3 adalah asam karena menerima pasangan elektron dari NH3. Demikian penjelasan mengenai teori asam dan basa. Sampai jumpa di lain kesempatan.